Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putra Oktavionita dari D3 Keperawatan tingkat 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan praktek klinik keperawatan gerontik, asuhan keperawatan gerontik dengan kasus asma pada lansia. Untuk konsep dasar lansia atau menua adalah suatu proses menghilangnya secara berlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas termasuk infeksi dan memperbaiki kerusakan yang menyebabkan penyakit. Untuk batasan lansia, yang pertama usia pertengahan atau middle age, yaitu usia 45 tahun sampai 49 tahun. Yang kedua, usia lanjut usia, yaitu 60 sampai 70 tahun. Yang ketiga, lanjut usia, yaitu umur 74 tahun sampai 90 tahun. Yang keempat, lansia sangat tua atau very old, yaitu lebih dari 90 tahun. Untuk klasifikasi lansia, yang pertama ada pralansia, seseorang yang berada pada usia antara 45 sampai 49 tahun. Yang kedua, lansia, seseorang yang berusia 90 tahun. Yang ketiga, lansia yang berisiko tinggi, seorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang lansia yang berusia 90 tahun atau lebih yang memiliki masalah keperawatan. Yang keempat, lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima, lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya atau tidak bisa mencari nafkah sehingga dalam kehidupannya bergantung pada orang lain. Selanjutnya itu kebutuhan dasar lansia. Yang pertama, kebutuhan utama. A. Kebutuhan fisiologis atau biologis seperti makanan yang bergizi, pakaian, atau rumah. Yang B. Kebutuhan ekonomi, penghasilan yang memadai. C. Kebutuhan kesehatan fisik, mental, atau pengobatan. D. Kebutuhan psikologis berupa kasih sayang, adanya tahapan dari orang lain, ketentuan merasa berguna, memiliki jati diri, serta status yang jelas. E. Kebutuhan sosial berupa peran dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu A. Kebutuhan dalam melakukan aktivitas. B. Kebutuhan dalam mengisi waktu luang atau rekreasi. C. Kebutuhan yang bersifat kebudayaan. D. Kebutuhan yang bersifat prioritas. E. Kebutuhan yang bersifat keagamaan. Selanjutnya, untuk konsep pengertian dari asma. Asma merupakan gangguan radang kronik saluran napas yang mengalami radang kronik bersifat hiperresponsif sehingga apabila terangsang oleh faktor resiko tertentu. Klasifikasi asma, yang pertama, asma alergik disebabkan oleh alergen yang dikenal misal serbuk sari, binatang, makanan, dan jamur. 2. Asma adiopatik atau non-alergik tidak berhubungan dengan alergi spesifik. Faktor-faktor seperti common cold, infeksi traktus respiratorius, latihan emosi, dan polutan lingkungan dapat mencetuskan serangan. 3. Asma gabungan. Bentuk asma yang paling umum. Asma ini mempunyai karakteristik dan bentuk alergi maupun bentuk idiopatik atau non-alergik. Selanjutnya, etiologi dari asma. Yang pertama, faktor predisposisi. A. Genetik, di mana yang diturunkan adalah bakat alerginya, meskipun belum diketahui bagaimana cara penurunan yang jelas. 2. Faktor presipitasi. A. Asma alergik. Alergi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, inhalan yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang kedua, ingestan yang masuk melalui mulut. Yang ketiga, kontak yang masuk melalui kontak dengan kulit. B. Asam non-alergik, yaitu yang pertama, perubahan cuaca, stres, lingkungan kerja, dan olahraga atau aktivitas jasmani yang berat.
Untuk patofisiologi dari asma, perubahan jaringan pada asma tanpa komplikasi terbatas pada bronkus dan terdiri dari spasme, otot polos, edema mukosa, dan infiltrasi sel-sel radang yang menetap dan hipersekresi muncul yang kental. Keadaan ini pada orang-orang yang rentan terkena asma mudah ditimbulkan oleh berbagai rangsangan yang menandakan suatu keadaan hiperaktif bronkus yang khas. Orang yang menderita asma memiliki ketidakmampuan mendasar dalam mencapai angka aliran udara normal selama pernapasan, terutama pada ekspirasi. Ketidakmampuan ini tercermin dengan rendahnya usaha ekspirasi pada detik pertama dan berdasarkan parameter yang berhubungan dengan aliran. Selanjutnya itu manifestasi klinis. Ada beberapa gejala menyertai asma, yaitu yang pertama takipni, yang kedua gelisah, yang ketiga diaplorasis, yang keempat nyeri abdomen karena terlihat otot abdomen dalam pernapasan, yang kelima fatigu atau kelelahan, yang keenam tidak toleran terhadap aktivitas, makanan, berjalan, bahkan berbicara. Yang ketujuh, serangan biasanya bermula dengan batuk dan rasa sesak napas dalam datang disertai pernapasan lambat. 8. Ekspirasi selalu lebih susah dan panjang dibanding inspirasi. Yang 9. Zoonosis sekunder. Selanjutnya yaitu komplikasi dari asma. Berbagai komplikasi yang ditimbulkan. Yang pertama ada pneumotorak. Pneumotorak adalah keadaan adanya udara di dalam rongga pleura yang dicurigai bila terdapat benturan atau tusukan dada. Yang kedua ada atelektasis atau disebut dengan atelektasis, adalah pengerotutan sebagian atau seluruh paru-paru akibat penyumbatan saluran udara atau akibat pernapasan yang sangat dangkal. Yang ketiga, status asmatikus merupakan asma yang berat dan persisten yang tidak berespon terhadap terapi konvensional akibat dari asma yang tidak ditangani serius. Yang keempat, bronkitis, kondisi di mana lapisan bagian dari saluran pernapasan di bronkitis melangi bengkak. Yang kelima, ada aspergillosis, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh jamur dan bersifat oleh adanya gangguan pernapasan yang berat. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada spirometri, yang kedua ada uji provokasi bronkus, yang ketiga ada pemeriksaan sputum, yang keempat ada uji kulit, yang kelima ada elektrokardiografi, yang keenam ada pemeriksaan fototoraks atau foto dada, yang ke-8 ada analisis gas darah, yang ke-9 ada hiponatremia. Selanjutnya yaitu untuk penata laksanaan dari asma, yaitu ada medis farmakologi, contohnya seperti simpotomimetik atau adrenergik, santin, kromalin. Selanjutnya yaitu ada medis keperawatan, memberikan penyuluhan, menghindari faktor pencestus, pemberian cairan, fisioterapi, beri O2 bila perlu. Untuk asuhan keperawatan, yang pertama ada pengkajian, kaji identitas pasien, riwayat penyakit, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu. Pemeriksaan fisik, yaitu untuk pemeriksaan fisik itu melalui infeksi pada dada, lihat adanya gerakan dada yang ada di abnormal. Selanjutnya yaitu auskultasi, dengarkan adanya suara ronci atau wheezing. Selanjutnya itu palpasi, merasakan apakah ada getaran yang abnormal. Selanjutnya itu ada perkusi, mengetahui adanya cairan atau sekre dan lain-lain. Untuk pemeriksaan penunjang itu ada spirometri, uji provokasi bronkus, pemeriksaan sputum, uji kulit, elektrokardiografi, pemeriksaan foto dada. Selanjutnya itu analisis gas darah. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama ada ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan bronkus spasme.
Selanjutnya yaitu ketidakefektifan pembersihan jalan napas berhubungan dengan spasme jalan napas. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan suplai oksigen yang tidak adekuat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.